Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman di vlog menulis. Tentunya adalah vlog kecintaan kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang menurut saya ini sangat menarik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk merespon sebuah masalah yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi di negeri kita. Nah, pertanyaan di sini menurut saya menarik karena banyak orang yang merespon masalah ini dengan skill yang sebenarnya orang tersebut tidak miliki. Misalkan seorang penulis dia meresponnya dengan demonstrasi, atau sebaliknya seorang demonstran dia meresponnya dengan menulis. Menurut saya tidak nyambung. Oleh sebab itu, cara untuk merespon sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ya dalam skop yang lebih luas misalkan adalah di negeri kita, adalah dengan bertanya terlebih dahulu kepada diri kita, apa sih sebenarnya skill yang kita miliki? Kita bisa apa? Kita bisa berbuat apa? Dan kita bisa apa? Dan kita bisa memberikan apa kepada negeri ini? Nah, kalau kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, maka kita akan mencari tahu, wah apa sih sebenarnya yang kita bisa ya? Setelah kita mencari tahu dalam diri kita sendiri, disitulah kita menemukan sebuah skill yang kita miliki. Nah, kalau saya tidak punya skill, Pak, pasti punya skill. Semua orang yang terlahir di dunia ini pasti punya skill. Tinggal kita mengasah skill yang sudah tertanam dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan kita sebagai penulis, maka tulislah. Kritiklah pemerintah dengan tulisan-tulisan kita. Banyak ulama-ulama terdahulu yang mengungkapkan kegelisahan hatinya dalam bentuk tulisan. Misalkan Imam Al-Ghazali mengungkapkan kegelisahannya, ketidaksukaannya terhadap gagasan-gagasan filsuf dengan menulis sebuah kitab atau buku yang berjudul Tahafudul Falasifah. Nah, buku ini benar-benar menyerang pemikiran filsuf yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushd dengan sebuah karya juga yang berjudul Tahafud at-Tahafud, yaitu kerancuan di atas kerancuan. Nah, menanggapi dalam bentuk tulisan ini menurut saya adalah cara yang sangat efektif, cara yang sangat akademik, cara yang sangat edukatif. Kenapa saya bilang efektif? Karena menulis di sini bisa menghantarkan teman-teman itu berada pada level yang memuaskan, pada level yang memuliakan, pada level yang bisa mengantarkan teman-teman menjadi orang yang terhormat. Yang kedua, kenapa mengungkapkan atau merespon dengan tulisan itu disebut edukatif? Karena dengan kita menulis, pemerintah misalkan yang kita kritik itu tidak hanya mendengarkan tidak hanya mendengarkan tuduhan yang tidak berdasar, tetapi pemerintah itu yang kita kritik, misalkan dia itu bisa mendengarkan kritik yang berbobot, kritik yang dilandaskan dengan gagasan-gagasan yang mendidik. Kalau kita tidak bisa menggunakan tulisan, ya kita bisa menggunakan skill-skill yang lain, misalkan kayak ceramah atau bisa pakai demonstrasi. Tapi menurut saya adalah lebih baik teman-teman asah skill teman-teman dalam menulis. Kenapa harus menulis? Karena dengan menulis itu kreativitas atau skill teman-teman itu tidak hanya berhenti atau stuck di situ. Setelah kita selesai melakukan aktivitas menulis, tidak hanya berhenti di situ, maka tulisan teman-teman akan menjadi konsumsi yang sangat mendidik terhadap generasi-generasi berikutnya. Malah bahkan bertahun-tahun generasi-generasi setelahnya itu akan bisa menikmati tulisan-tulisan kita. Coba kita lihat misalkan kritik Al-Ghazali misalkan terhadap tokoh filsuf tadi. Nah, kalau misalkan Al-Ghazali hanya menggunakan demonstrasi yang banyak digunakan oleh aktivis-aktivis pada masa kini, itu nama Al-Ghazali
diketahui atau tidak akan dikenal pada era milenial kali ini. Nah, karena Al-Ghazali memiliki cara pandang yang sangat luas melihat masa depan, dia tulis gagasan-gagasannya, dan sampai detik ini sekalipun Al-Ghazali sudah meninggal pada tahun-tahun lalu, itu masih kita bisa baca karya-karyanya atau pemikiran Al-Ghazali. Nah, menurut saya adalah merespon sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita dengan menulis itu merupakan salah satu cara yang sangat efektif, salah satu cara yang sangat edukatif, dan salah satu cara yang sangat efisien. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di vlog berikutnya.